Nah, sekali lagi bahwa cinta yang tidak terpelihara akan membuat cinta menjadi hambar dan bahkan menyakitkan dan pahit. Dan cinta yang hambar dan pahit dan menyakitkan itu akan mengubah ya perasaan, harapan, nilai-nilai dalam keluarga kita. Dan ketika cinta itu hilang atau menjadi pudar, biasanya keintiman, keakraban, kekaripan dalam keluarga kita itu menjadi berkurang. Ya, menjadi dari intim, dari karib, dari akrab, menjadi terpisah satu dengan yang lain. Ya, makan bersama menjadi perkara mahal. Makan bersama menjadi sesuatu yang susah diupayakan. Saya pernah cerita bahwa saya ketemu dengan seorang teman di hotel, lalu anaknya makan sendiri, orang tuanya makan sendiri. Memang untuk makan bersama saja, mengupayakan kebersamaan itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh saling mengalah satu dengan yang lain, dan yang terpenting adalah ada kerinduan atau tidak. Ya, aku pengen makan bersama dengan istriku, pengen makan dengan anak-anakku, ada kerinduan atau tidak. Nah, begitu ada kerinduan, kita akan mengatur segala sesuatunya sehingga itu akhirnya terwujud. Ya. Nah, kalau terwujud itu keintiman, kekaripan, keakraban, dan hubungan yang dalam keluarga itu makin terjadi, makin baik. Nah, kalau keluarga itu hilang keintimannya atau kekaripannya, keluarga itu akan rentan terhadap berbagai masalah. Ya, baik secara mental maupun secara jasmani. Pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial dan membutuhkan dukungan sosial satu dengan yang lain, terutama itu dari anggota keluarga. Ya, terutama dari anggota keluarga. Di dalam keluarga kita membutuhkan apa? Penghiburan. Ya, dari siapa ya? Dari istri, dari suami, dari anak-anak. Kalau anak-anak dari orang tua mereka. Kita juga membutuhkan penerimaan. Ya, kita juga membutuhkan dukungan, dorongan. Ya, karena namanya hidup itu kan tidak selalu berhasil. Ya, kita membutuhkan dukungan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan perhatian, membutuhkan penerimaan, membutuhkan pemahaman, dimengerti. Ya, orang tidak suka disalah mengerti. Itu paling menjengkelkan kalau disalah mengerti, apalagi kalau disalah mengerti oleh orang yang ada di sebelah saya ini. Itu paling menjengkelkan. Itu paling menyakitkan. Tidak ada yang lebih menyakitkan kecuali disalah mengerti oleh anggota keluarga. Oleh orang yang kita harapkan harusnya paling mengerti loh. Yang paling mengerti siapa? Kalau suami paling mengerti ya istri. Harusnya yang paling mengerti istri ya suami. Nah, bayangkan dengan hilangnya kekaripan, hilangnya keintiman, cinta yang semakin memudar, cinta yang semakin menjadi menyakitkan, lalu kita menjadi salah dimengerti. Nah, kalau kita tidak karib, kita tidak tidak intim, yang ada adalah lalu salah paham, salah mengerti. Nah, itu paling tidak menyenangkan, dan kita juga butuh bantuan. Ya, kita butuh bantuan daripada orang-orang yang ada di dekat kita, di keluarga kita. Kalau tidak, kita ini akan mudah marah. Ya, secara mental kita akan terganggu. Di dalam rumah itu kita gampang sekali meledak. Karena apa? Suasana di dalam rumah itu tidak menyenangkan. Suasana di dalam rumah itu tidak ada pengertian, tidak ada dukungan, tidak ada pemahaman. Yang ada adalah dakwaan, salah mengerti, lalu omongan-omongan yang menyakitkan. Akibatnya apa? Secara mental kita akan capek, kita akan lelah, kita akan mudah marah, kita akan mengalami kelelahan mental. Di pekerjaan kita menghadapi tantangan, di rumah tangga yang harusnya kita mendapatkan satu tempat yang paling menyenangkan, justru disitulah ada masalah yang besar. Kemudian juga stres, ya. Kemudian juga kalau itu berlarut-larut akhirnya menjadi depresi yang parah.
Nah, hubungan yang harmonis di dalam keluarga, hubungan yang harmonis, hubungan yang menyenangkan, hubungan yang karib, hubungan yang intim, komunikasi yang lancar, komunikasi yang terjaga, itu akan membuat begini, membuat menjadi benteng bagi setiap anggota keluarga dari berbagai macam persoalan. Oke, di luar kita bisa stres. Dari pekerjaan kita bisa stres, tapi begitu masuk keluarga, karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang memahami, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang siap menolong, orang-orang yang siap mendorong, itu begitu stres di luar, masuk rumah tuh stresnya hilang. Ya, menjadi tawa, menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan, kita makan bersama, kita bercanda bersama, kita menikmati malam bersama. Nah, itu adalah hal yang menyenangkan. Nah, saya berharap hal-hal itu akan muncul kembali, karena itulah kita katakan, ayo segarkan kembali pernikahan kita.